Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Solikan Abdul Hakim, NIM 122190034, jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Nah, izin untuk mempresentasikan dari UTS Perencanaan Fasilitas. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil di sini adalah UMKM sambil kreasi mebel yang ada di dekat rumah saya, sekitarnya yaitu 1 kilometer dari rumah. Next. Nah, untuk profil UMKM-nya sendiri, Sabil Kreasi Mebel adalah suatu perusahaan atau UMKM bidang manufaktur dengan produk jadi berupa olahan kayu, kreasi barang rumah tangga dengan bahan dasar kayu. Nah, seperti rak, pintu, lemari, dan lain-lain. Nah, untuk alamatnya itu ada di Jambewangi, Tumongo Delingo, Bantul, dan dibangun di dekat rumah pribadi. Nantinya akan dianalisis tentang lokasi dan juga tata letak fasilitasnya. Nah, untuk sistem produksinya sendiri yaitu make to order di mana pelanggan itu memesan secara online, kemudian memenuhi permintaan sesuai jangka waktu dan juga persetujuan biaya. Nah, kemudian untuk pengantarannya sendiri menggunakan pick up jika pick up pribadi jika apa namanya kecil produksinya apa pemesanannya. Nah, kemudian akan menyewa truk jika pemesannya itu banyak. Nah, untuk jumlah tenaga kerja sendiri ada sekitar 6 orang. Nanti akan dijelaskan di eh, pembahasan selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menganalisis tentang lokasinya dari UMKM Sabil Kreasi Mebel ini di Jambewangi itu apakah efektif apa tidak. Dan di sini saya menggunakan metode Brown Gibson dan juga pembanding yaitu dengan lokasi dua yaitu di perkotaan yaitu Piungan Jalan Wonosari sebagai patokan. Untuk lokasi tiganya itu di setengah perkotaan yaitu di Gedang Sari Gunung Kidul. Nah, untuk faktor yang saya gunakan di sini ada distribusi. Dan distribusi ini mempertimbangkan biaya dari eee, kedekatan dari bahan baku dan juga dengan konsumennya. Kemudian sewa tanah yaitu biaya yang digunakan ketika menyewa tanah atau menyewa suatu bangunan. Kemudian ada karyawannya, kemudian ada penunjang lainnya. Dan di sini bisa dilihat bahwasannya lokasi satu atau tempat yang digunakan sekarang itu memiliki nilai tertinggi. Kenapa? Distribusinya, nah bahan baku itu sangat dekat sekali dari eee, terutama di Delingo ini ya, karena banyak hutan dan bahan baku itu sangat mudah didapatkan. Nah, karena di sini itu mayoritas itu adalah seorang tukang kayu. Kemudian sewa tanah karena ini adalah sewa apa namanya, tanah milik pribadi, jadi sewa tanahnya itu hanya dari pajak ya, dan pajak ini mungkin tidak sebesar apa namanya, yang lainnya. Nah, kemudian ada karyawan. Nah, karena di UMR di sini itu masih sedikit, jadi mungkin untuk karyawan itu adalah nilainya kecil. Kemudian untuk penunjang lainnya seperti sarana prasarana itu lumayan sulit sebenarnya dibandingkan dengan wilayah perkotaan karena lingkungan pedesaan ini jauh dari fasilitas-fasilitas yang memadai. Kemudian di sini ada subjektif. Nah, faktor subjektif itu yang saya ambil adalah kemungkinan perluasan pabrik, bagaimana nantinya akan diekspand pabriknya, kemudian sarana penunjang. Kemudian ada sikap dari lingkungan masyarakat, kemudian ada kondisi jalan. Nah, yang pertama itu ada perluasan pabrik, itu bobotnya 0,25, kemudian sarana penunjang 0,25, lingkungan masyarakat 0,375, yang paling gede kemudian kondisi jalan 0,125. Nah, yang pertama ada kemungkinan perluasan pabrik. Jadi ketika nantinya akan diekspan, itu yang paling tinggi adalah lokasi satu dan juga lokasi 3. Karena kalau di lokasi 2 itu di sisi perkotaan itu akan susah ekspannya karena biayanya mahal dan juga untuk mencari tanah juga lumayan sulit. Kemudian secara penunjang untuk lokasi satu tentu saja karena susah mencarinya jadi memiliki nilai terendah. Dan di sini yang saya gunakan di sini adalah pairwise comparison ya untuk membandingkan antara lokasi satu dan lokasi 2, lokasi 3 dan lain-lain dengan beberapa faktor tadi. Kemudian dari sikap dan masyarakat. Nah, kenapa lokasi satu itu memiliki nilai terkecil? Karena
pada saat melakukan proses manufaktur atau pembuatan kayu ini kan menimbulkan bising dan juga, menimbulkan, eee, apa namanya, kan menggunakan sound system juga kan di sini juga banyak yang menggunakan, apa namanya, sebagai hiburan lah. Jadi, untuk sound system ini wajib dan itu biasanya, mendengarkannya itu terlalu keras, jadi akan mengganggu tetangga. Kemudian karena di sini banyak sekali persaingan, banyak sekali mungkin akan menyebabkan lebih susah untuk dari lingkungan masyarakatnya sendiri karena mayoritas atau besarannya itu kebanyakan menggunakan sebagai tukang kayu. Kemudian ada kondisi jalan, sebentar. Kemudian untuk kondisi jalan sendiri, lokasi pertama mungkin lebih, apa namanya, lokasi satu daripada lokasi 2 dan lokasi 3 itu kondisi jalannya lebih baik daripada pedesaan. Nah, untuk lokasi satu kan pedesaan, jadi untuk, apa namanya, pendistribusian itu akan lebih sulit daripada di lokasi 2 dan lokasi 3. Karena mungkin pemerataan dan juga jalan yang kurang rapi. Kemudian untuk subjektifnya itu yang paling tinggi di sini adalah lokasi 2 karena di dekat perkotaan dari pertimbangan tadi dan lokasi satu malah paling kecil. Kemudian jika dijumlahkan dengan bobot yaitu malah lokasi kedua itu lebih besar daripada lokasi satu. Nah, nanti akan saya masukkan ke dalam usulan. Nah, untuk aktivitas produksinya sendiri, yang pertama ada fasilitas produksi, ada mesin yang digunakan, ada mesin pasang, mesin tata, mesin bertangan, kursi panjang, gergaji meja, kursi kecil, meja mesin lis, kompresor, dan perkakas manual. Kemudian, nah untuk sistem bangunannya sendiri, nah terdapat satu bangunan berbentuk joglo atau berbentuk apa namanya rumah Jawa zaman dulu, dan ada ruangan di dalam dan satu ruangan di luar aliran. Mohon maaf koreksi bukan joglo tapi rumah Jawa zaman dulu tapi bukan joglo dan aliran listrik dari PLN 900 watt yang diambil dari rumah dan air dari rumah. Bangunan dibuat oleh pemilik menggunakan bahan baku kayu dengan desain atap tertutup dan pinggir setengah terbuka. Nah, untuk air pump dari PDAM untuk sarana dan prasarana yang digunakan itu ada bangunan 2 ruangan dan yang satu outdoor, kemudian ada carry pickup, sound system, kipas angin dan kompresor. Nah, untuk dokumentasi nanti akan ada. Nah, di sini ada aktivitas produksi. Aktivitas produksi dimulai dari inputnya sendiri. Yang diinputkan di sini adalah bahan baku kayu, bahan utamanya. Kemudian ada bahan-bahan tambahan yaitu cat, dempul, aksesoris, paku, dan lain sebagainya. Untuk fasilitasnya ada tempat penyimpanan atau gudang bahan baku yang ada di paling utara. Kemudian ada rak juga untuk meletakkan cat dan lain-lain. Kemudian untuk prosesnya. Nah, prosesnya itu diawali dengan tadi supplier udah, kemudian memotong benda kerja, memotong kayu, kemudian mengasemblikan, menambal, menghaluskan, dan mengecat. Kemudian untuk fasilitasnya sendiri adalah ada mesin meja, itu maksudnya mesin gergaji yang ada di meja itu, ada mesin tangan, ada mesin tatah yang ada di eh, apa namanya pinggir, kemudian ada perkakas manual dan kompresor. Kompresor ini untuk mengecat dan bisa dipindah-pindahkan. Nah, untuk outputnya sendiri ada produk jadi nih berupa lemari, pintu, dan rak. Nah, untuk distribusinya dari output ini nantinya akan didistribusikan menggunakan carry pickup dan juga motor. Motor ini sebenarnya opsional ketika memang jaraknya dekat, tidak terlalu jauh, dan pesanannya cuma kecil atau hanya satu pintu atau lainnya. Nah, untuk yang apa namanya lokasinya itu terlalu besar, itu biasanya maksud saya dari produknya itu terlalu banyak, maka, tidak menggunakan carry pickup pribadi, tapi menggunakan, truk, menyewa. Dan di sini ada sebuah gambar diambil dari sudut, apa namanya, sudut utara dan juga dari sudut selatan. Dan di sini karena, mepet, jadi gambarnya kurang jelas karena jika dekat kurang jelas. Nah, untuk bangunan sendiri, struktur singkatnya itu dari kayu satu tingkat, ukuran kira-kira 9 kali 6 meter, atapnya kenteng dengan reng bambu, kemudian dari arus listriknya itu PLN 900 watt. Kemudian airnya itu, yang digunakan cuma sedikit karena bahan baku yang atau bahan tambahan yang digunakan itu kalau untuk mengecat itu malah menggunakan
bensin atau pertalite. Jadi untuk air ini sedikit digunakan jadi bisa mengambil dari rumah sendiri. Nah, untuk utilitas listrik sekitar 100.000 per bulan itu sudah sama apa namanya? Sama kegiatan sehari-hari ya karena dicampur juga dan yang menyebabkan tinggi itu adalah mesin dan sound system. Nah, untuk tenaga kerja tetap ada 2 orang kerja sebagai operator, kemudian tenaga kerja part-time 3 sampai 6 ya. Fungsinya ini adalah untuk finishing, yaitu untuk menempul dan juga untuk mengamplas dan juga untuk finishing yaitu mengecat. Nah, itu untuk part-time-nya sendiri itu ada dari siswa SMA, SMK dan juga ada yang sudah lulus. Nah, untuk part-time ini malah apa namanya? Kurang apa namanya? Borongan. Jadi kadang berangkat, kadang tidak seperti itu. Untuk area bangunan selanjutnya di sini ada gambar. Nah, kemudian untuk layout. Layout di sini saya lebih gambarkan menggunakan apa namanya? Suatu bagan. Nah, sebenarnya di sini ada layout dari dokumen ya. Dokumentasinya untuk luasnya nggak terlalu lebar jadi agak susah untuk mengambil foto. Jadi eh, di foto seadanya kemudian saya buat apa namanya layout seperti ini. Nah, untuk bagian utara ini ada bahan baku, kemudian di sini ada mesin gergaji dan juga kayak ada kursi panjang, kemudian mesin bor meja. Nah, untuk produk ini tersebar seperti ini, ada garasi, kemudian tempat perkakas dan tempat cat. Untuk area lepas ini biasanya digunakan untuk mengassembly. Nah, untuk di sini mesin gergaji untuk memotong-memotong, kemudian area lepasnya untuk mengassembly karena kan ukurannya besar juga. Nah, kemudian untuk produk yang sudah jadi ini diletakkan di gudang ini dan kemudian di luar ini biasanya digunakan untuk mengecat. Nah, tetapi nanti ketika ada suatu overload pabrik atau overload dari pelayanan atau pemesanan itu akan berada di luar seperti ini. Dan untuk pemasangan layoutnya itu saya survei di sana itu ternyata tidak rapi tidak dikelompokkan dengan apa namanya sejenis-jenisnya. Nah, mungkin seperti ini ada yang berbentuk 2 tingkat, ada yang 1 tingkat tapi tidak apa namanya presisi. Nah, untuk usulan terkait UMKM sambil kreasi mebel yang pertama dari layoutnya. Di sini saya apa namanya merekomendasikan untuk mengubah layout. Nah, layoutnya yang di sini yang pertama itu adalah mengelompokkan dari benda-benda atau produk-produk jadinya satu kelompok kemudian disusun rapi. Yang kedua, kemudian memperluas. Sebenarnya bukan memperluas tanahnya tapi memperluas eh, gentengnya. Nah, dari sini kan nah, nah dari bagian sini itu ketika terjadi overload suatu pesanan maka akan ditaruh di luar dan nantinya kalau kehujanan akan merusak dari produk tersebut. Kemudian makanya di sini karena di sini tidak bisa tergambar, jadi diberikan suatu space tambahan ketika nanti akan ada overload itu masih bisa ditangani. Nah, kemudian untuk tempat-tempat perkakas masih bisa diatur ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk perbedaannya. Kemudian untuk analisis lokasi. Nah, sebenarnya analisis lokasi secara objektif itu sudah paling tinggi, tetapi karena adanya subjektif, terus lokasi yang terpilih adalah lokasi B. Kenapa? Karena dari sisi masyarakat itu sendiri eh, banyak persaingan dan juga lingkungan masyarakat juga, dan juga untuk jalan-jalan dan juga konsumen. Jadi saya merekomendasikan untuk membuka cabang di perkotaan. Dari pedesaan kan di faktor yang mempengaruhi itu adalah dari konsumennya lebih dekat atau lebih luas, kemudian lingkungan masyarakatnya, kemudian dapat memperluas konsumen. Nah, mungkin seperti itu presentasi dari saya yang mohon maaf jika ada kurangnya. Jadi untuk usulannya itu dari layoutnya, yang pertama dari susunannya, pengelompokan dan juga apa namanya penambahan dari atap dari yang bagian pinggir-pinggir sini karena nantinya ketika ada overload itu masih bisa ditangani. Nah, kalau untuk sekarang kan jika ada overload ditaruh di luar terus ditutup dengan eh, istilahnya deklet gitu lah.
Nah, kemudian juga membuka cabang di area perkotaan. Nah, karena adanya subjektif tadi, eee, perusahaan di kayu ini akan lebih baik. Kemudian, seperti itu presentasi dari saya, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.